Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, para narasumber, peserta webinar yang sangat luar biasa, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Selamat datang di webinar Digital Marketing Series dengan tema Strategi Digital Marketing yang diselenggarakan oleh Axel Academy. Perkenalkan, saya Sultan Muhammad Fatul Akbar yang akan memandu kegiatan pagi kali ini di kegiatan webinar series Strategi Digital Marketing, tentunya yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, tentu sudah ahli di bidangnya yaitu Coach Leila Purnamasari SEMM. Sebelum kita memulai rangkaian kegiatan hari ini, mari kita sama-sama buka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, kita pemaparan materi oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Mari sama-sama kita simak dan dengarkan terlebih dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Azwari Berlian Trans, Kak Ita Kurniawati. Kepada Kak Ita, saya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita hari ini berkumpul lagi dan syukur wa syukurillah kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kegiatan hari ini merupakan bentuk komitmen kami dari PT Aswari Berlian Trust, di mana kita ikut berkontribusi dalam perkembangan di era digital. Kami percaya kemampuan dalam memanfaatkan pemasaran digital itu sangat penting dan relevan untuk saat ini untuk kita menghadapi zaman yang semuanya sudah zamannya sudah digital semuanya kayak gitu ya. Lah, melalui pelatihan hari ini kami berharap peserta semuanya, teman-teman semuanya mendapatkan manfaat yang bisa langsung dipraktekkan di bisnisnya, pekerjaannya maupun aktivitasnya sehari-hari. Dan jangan salah, webinar ini merupakan bagian dari seri pelatihan yang berkelanjutan. Nantinya kita akan mengadakan beberapa pelatihan-pelatihan webinar seperti ini dengan tema-tema yang menarik yang bisa menambah wawasan dan keterampilan untuk kita semuanya. Terima kasih untuk narasumber yang luar biasa hari ini. Beliau adalah Coach Laila, di mana beliau adalah sahabat saya dan guru saya. Kayak gitu. Dan untuk semuanya panitia, dan terima kasih untuk Mas Mas Sultan sebagai MC sekaligus moderator, dan terima kasih orang yang di belakang layar, Masya Allah. Terima kasih Mas Arjun yang mensukseskan acara ini. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin acara ini eh akan segera kita mulai, dan semoga hari ini doa saya adalah doa yang terbaik untuk kita semua. Semoga hari ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Itu sekilas dari saya. Saya kembalikan ke moderator, dan monggo dilakukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak disampaikan ya, Axel Academy itu adalah ininya. Oke, Kak Ita, terima kasih banyak selaku Direktur Utama PT Aswari Berliantas Trust yang sudah menyampaikan sambutan yang sangat luar biasa. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki pemaparan materi kita hari ini, mari sama-sama kita abadikan momen kita terlebih dahulu nih dengan foto bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Diharapkan kepada
teman-teman semua bisa kita sama-sama berikan momen kita ini sebelum kita memasuki pemaparan materi kita pada kegiatan pagi kali ini. Ya, untuk teman-teman semua diharapkan untuk bisa on terlebih dulu. Kita sama-sama mengabadikan momen kita terlebih dahulu bersama narasumber kita yang sangat luar biasa sebelum beliau menyampaikan materi yang akan beliau sampaikan kepada semua. Yuk, semuanya on cam teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, saya lagi. Ini ditunggu dulu ya, semuanya belum on cam. Ayo on cam dulu yuk, Ya, biar kita kelihatan nih. Kalau Luar tak biasa. kenal maka ta'aruf ya Coach Laila ya, Iya betul. gitu ya. Ada Coach Faris nih. Coach Oh, Farid ada Coach luar Farid. biasa. Masya Allah, Apa Coach kabar IKN, Farid. Coach? kita memasuki materi kita hari ini. Kita abadikan dulu momen kita pada kesempatan pagi kali ini. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Yang belum on cam, teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke. Mm-mm. Oke, teman-teman ya. Kita pada kali ini sudah sampai pada acara inti kita, yaitu pemaparan materi webinar series digital marketing dengan tema strategi digital marketing yang tentunya akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau ya adalah Coach Laila Purnamasari SMM, yang mana beliau merupakan seorang coach, trainer, juga entrepreneur muda, asesor, dan worker yang sangat luar biasa. Kepadanya saya disilahkan. Mic ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, wabarakatuh. saya lupa sudah Waalaikumsalam, pantun Coach. ini. Sehat, Oh, Coach. Masya Allah, Coach Faris. Sehat-sehat. Apa kabar IKN, Coach? Kayaknya sepi, nggak ada Coach Laila yang ke sana. Waduh, ditunggu, tunggu diundang Pak Deputi lagi nih saya nih. Oke, boleh saya izinkan berpantun ya semuanya, tapi pakai cantik ya. Cantik sungguh Cakep. bunga Oh, dahlia. belum ya? Belum. Cantik sungguh bunga dahlia. Cantik, Walau dekat Ke jangan disentuh. cantik. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innalhamdulillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an Recording la in ilaha progress. illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berjumpa dengan teman-teman semua hari ini. Luar biasa banyak teman-teman saya juga, ada Coach Farid ya di jalan ya Coach ya, Dokter Ratni yang saya hormati, Kak Ita ya, ada Sultan, terima kasih, MC dan yang lainnya ada juga di sini. Kayaknya binaan-binaan UMKM saya nih, ada Pak Adi ya, Pastio Adi, Mbak Wiwit ya, dan yang lainnya, Masya Allah. Mungkin yang belum kenal ya, salam kenal dari saya. Nah, boleh dong ya sekalian buat promosi produknya. Teman-teman rename namanya dengan format nama
underscore produknya apa, underscore dari daerah mana ya, supaya sebagai ajang promosi juga supaya saya tahu nih teman-teman ada dari mana-mana aja nih gitu ya. Memang ini kemarin saya nge-share-nya juga agak mepet ya, agak mepet di H-1 ya, H-1 ya baru kemarin ya saya nge-share ya. Jadi mungkin pesertanya belum maksimal, tapi jangan khawatir, nanti panitia ada recordnya sehingga nanti kita bisa sama-sama tonton ulang. Ya, ya. Teman-teman, kalau saya tanya, suara saya menggema nggak ya? Maaf ya, biar nyaman sampai akhir. Suara saya ada suara gemaan atau suara lain? Aman? Halo? Kan coach. Aman ya? Oke, siap. Nah, eh kalau saya tanya, ya boleh ya. Apa kabar semuanya? Dijawab di chat aja, pakai jawaban terserah. Kondisinya sekarang sedang apa? Mungkin sedang baik-baik saja, mungkin sedang sehat-sehat aja, atau sedang happy, sedang sedih mungkin, sedang sibuk, ya. Sedang apa ya? Sedang apa aja boleh dijawab di kolom chat biar ada interaksi di antara kita. Saya, saya lihat baik, baik. Oke, alhamdulillah. Suaranya jelas ya katanya ya. Baik, sehat ya. Eh, Alhamdulillah. Baik semua. Berarti aman nih saya nih langsung melanjutkan materinya karena semua dalam keadaan baik ya. Harapannya semua kita dalam keadaan sehat, keadaan baik, sehat selalu, penuh berkah, banyak rezeki ya. Amin. Oke. Teman-teman ada pepatah katanya Kak Ita tadi tak kenal maka ta'aruf ya, kenalan ya. Jadi bisa kalau ada yang bilang tak kenal maka tak sayang, ta'aruf dulu ya, kenal baru sayang ya. Oke, eh slide-nya boleh sambil ditampilkan, panitia Mas Arjun. Iya. Sambil nunggu Mas Arjun ya. Jadi ada CV saya, eh, pengalaman-pengalaman saya pada hari ini bisa membantu teman-teman untuk men-scale up. Mudah-mudahan pengalaman saya mendampingi UMKM baik di dalam kota saya sendiri maupun di luar kota ya, termasuk KN Surabaya nih, yang dari Surabaya ada juga ya. Oke, hari ini kita kasih judul sebenarnya strategi scale up digital marketing. Oke, next Mas Arjun. Ini sedikit CV saya. Abaikan gelarnya, panjangan gelar ya. Eh, di sini ada pengalaman bisnis, berbagai macam pengalaman sudah saya coba geluti untuk bisnis. Beberapa buku yang saya tulis terkait dengan eh, digital atau pemasaran digital, beberapa pengalaman, dan saya mungkin di sini ada yang mahasiswa, resen boleh mahasiswa, sama ya saya juga mahasiswa, mahasiswa UNJ, mahasiswa S3 UNJ yang sedang pusing ya menyusun disertasi. Oke, next Mas Arjun. Kayak ini pengalaman training saya, mungkin ada beberapa juga dari sini yang sudah bertemu dengan saya di berbagai macam training saya. Oke, next. Nah, ini sebelum masuk ke materi, saya ada info untuk teman-teman UMKM. Kenapa kita harus go digital?
Kalau kita lihat data, menurut ini saya sadur dari APJI ya. Dari APJI, menurut data APJI ini ada 87,43% yang UMKM yang sudah menggunakan internet dan ada 12,57% yang tidak sama sekali menggunakan internet. Nah, boleh next, Mas. Nah, di sini presentasinya kelihatan ya, berapa banyaknya ternyata yang online itu lebih banyak ya, menggunakan bisnisnya dengan online lebih banyak, dan rata-rata penduduk Indonesia pun sekarang sejak masa pandemi sangat aware terhadap internet, juga sangat aware terhadap eh, online ya. Oke, next, Mas. Nah, di sini kita juga lihat data ya sejak COVID, proporsi jumlahnya gitu rata-rata yang menjalankan bisnis secara online itu adalah dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Ini, dan ada juga tadi ya kita lihat yang belum online, pasti ada alasannya, walaupun memang ada beberapa usaha yang nggak akan maksimal kalau pakai online menurut dia seperti itu, ya kayak seperti apa laundry gitu ya, katanya oh nggak maksimal gitu, tapi sebenarnya yang besar laundry dengan online juga juga sama. Nah, tapi kalau kita lihat lagi alasan UMKM itu tidak menggunakan internet itu ada beberapa hal. Ya, yang pertama itu dia katanya eh, jualnya udah cukup kok di offline ya, nggak perlu online lagi gitu. Kayaknya udah cukup bagus gitu. Jadi dia pikir nggak perlu online. Terus ada juga yang nggak punya komputer katanya, nggak punya counter, gadgetnya kurang mendukung, kurang support, atau di wilayahnya tidak ada internet. Itu tadi ya yang 12, sekian persen itu katanya menurut survei alasannya seperti itu. Atau wilayahnya seperti Pulau Pecang yang nggak ada sama sekali internet, susah internet. Ah, itu juga menjadi alasan kenapa para UMKM tidak menggunakan online sebagai jalur jualannya. Nah, tapi sekarang ini atau gaptek ya, mungkin ada juga yang gaptek. Nah, boleh saya tahu teman-teman di sini apakah sudah menggunakan digital untuk bisnisnya? Boleh dijawab di kolom komentar atau langsung menjawab boleh? Sudah semua? Kalau sudah semua, sudah Hande. Oh, sudah, alhamdulillah. Oke, sudah Pak Taufik, Ryuki sudah, snack time. Ya, Pak Adi sudah, Afifah sudah. Nah, sudah ya. Berarti udah ya. Untuk mindset teman-teman sudah bagus dan sudah benar bahwa ternyata bisnis kita harus dibantu juga dengan online ya. Itu sudah benar. Berarti sekarang tinggal bagaimana teman-teman memaksimalkan ya online-nya itu bagaimana. Nah, ini pada saat hari inilah kita nanti akan memberikan semangat kepada teman-teman bagaimana ya. Oke, next boleh Mas Arjun. Nah, ini adalah alasan kenapa kita harus menggunakan digital dalam bisnis kita. Yang pertama itu adalah modalnya kecil ya. Jadi nggak perlu sewa ruko, perlu bayar listrik, nggak perlu bayar listrik mahal ya, nggak perlu stok barang banyak-banyak. Katanya cuma punya HP, laptop, konversi internet, ide keren, jadi gitu ya. Kayak misalnya jualan apa aja, jualan handmade atau yang lain gitu ya. Padahal ya sebagian besar di sini ada teman-teman dampingan saya juga ya seperti Mas Adi, Mbak Wit dan yang lain itu juga mereka punya toko offline ya, tapi eh, lebih kecil modalnya karena kalau dibanding kalau misalnya offline saja gitu ya. Biaya operasionalnya lebih murah. Kenapa? Katanya kalau online saja itu nggak perlu bayar pegawai ya, nggak perlu transportasi. Kalau saya dulu jualan di Detos, saya ada toko di Detos itu, saya kalau pagi go to Detos by car
terus saya bayar sewa bulanan parkir, terus saya bayar karyawan, saya sewa toko ya lumayan besar gitu ya. Terus atau kalau misalnya teman-teman yang usahanya jasa juga perlu perlengkapan kantor, perlu kantor dan seterusnya ya. Gitu. Tapi kalau dengan online saja itu bisa dipangkas semuanya itu. Nah, seperti contoh ya beberapa yang jualan apa? Jualan makanan lewat online juga banyak ya, bisa lewat GoFood ya tanpa tanpa bayar kasir ya. Kan kalau saya di kafe tuh dulu pakai kasir gitu. Bayar kasirnya khusus, bayar kasir untuk cuma ngitung duit, kita bayar ya. Terus pasarnya lebih luas. Usaha digital itu pasarnya nggak cuma tetangga ya, nggak cuma satu dua orang, tapi bisa juga beli dari mana-mana ya, bahkan dari luar negeri ya. Kalau teman-teman kemarin kita di magang ekspor LSPR, kita bantu teman-teman UMKM untuk go internasional, ya bersama-sama berkumpul eh, bisa jualan melalui ekspor ya, dibantu pemasarannya melalui ekspor seperti kerajinan dan lain-lain. Lalu kita bisa jalan 24 jam katanya ya. Jadi ada beberapa teman juga sampai malam-malam jam 11 ada yang order gitu. Kalau dia mau terima ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak kan tinggal ditutup ya online-nya. Jadi dia bisa kemana aja, bisa order kapan saja dan kapanpun melalui marketplace misalnya atau melalui jasa delivery lainnya. Lalu bisa juga dijalankan paruh waktu di awalnya. Jadi kalau misalnya awal nih nggak full time ya nungguin, tapi juga bisa paruh waktu ya karena memang sambil buka-buka handphone aja bisa jualan kayak jualan cemilan, bisa sambil kuliah, nunggu pre-order dan lain-lain. Lalu bisa dikerjakan di mana saja ya, uh, work from anywhere, di mana aja bisa gitu. Kalau benar-benar itu hanya dia jualan online ya. Lalu kemitraannya bukan pegawai, jadi kalau kerjasama dengan reseller, dengan dropshipper gitu kan. Misalnya kita menjadi dropshipper atau kita punya reseller atau punya dropshipper atau punya distributor gitu. Kita nggak harus gaji mereka gitu ya. Nggak harus gaji mereka, kita nggak harus bayar mereka sebagai karyawan, tetapi itu adalah mitra, sebagai mitra kita. Jadi kita nggak ada cost untuk bulanan yang fixed cost, tapi fleksibel. Ya kayak misalnya apa jual-jual kue kering lah apa ya semua ya. Lalu biaya promosi lebih murah. Ini nanti saya agak cepet-cepet dikit ya, mohon maaf ya. Biaya promosi lebih murah kayak misalnya ke Instagram, TikTok daripada pasang-pasang banner ya di jalanan aja itu satu billboard itu paling murah sekitar ya 10-20 juta cuma hanya beberapa hari ya. Beda kalau misalnya kita pasang di FB Ads misalnya, di Instagram Ads dan seterusnya. Nah itu lebih murah, apalagi kalau nanti paling ya modal untuk buat konten ya, buat konten, ada nanti ada video pendek, testimoni pelanggan dan lain-lain. Tuh. Nah pokoknya intinya untuk digital itu cocok banget buat pemula, bagi yang pemula. Kalau ada teman-teman mahasiswa ini di sini yang mau memulai bisnisnya, bisnis apapun gitu ya, kita mulai dengan digital ya, kita mulai dengan online. Dia hemat modalnya nggak terlalu banyak, lebih fleksibel, terus juga punya potensi besar. Beberapa juga punya potensi besar. Nanti saya akan jelaskan di belakang bagaimana eh, bisnis digital mungkin yang tidak punya modal sekalipun bisa kita kerjakan. Ya, oke, mungkin next. Ya, nah di era digital begitu banyak peluang usaha terbuka. Yang pertama itu usaha konvensional yang digitalisasi. Nah, di sini teman-teman ada beberapa teman-teman yang sudah punya usaha konvensional ya, yang punya toko toko jamu Mbak Mitro ya, Pak Adi ya. Toko jamu ada cetakan ya Mbak Wit punya percetakan terus mau didigitalisasi nih gitu ini mulai dari yang konvensional eh, sudah ada dia bisnis tradisional ya ibaratnya yang ada
offline-nya, lalu mengadopsi teknologi digital agar lebih efisien, misalnya jangkauannya lebih luas, bisa dikirim kemana-mana ya, termasuk jamu juga bisa ya, Pak, dia rempah-rempah dan lain-lain, atau kue kering bisa dikirim, atau eh, apa namanya desain-desain cetakan dan seterusnya itu juga bisa dikirim. Jadi ada juga yang warung-warung makanan via GoFood ya, via GrabFood misalnya, atau toko kelontong yang pakai aplikasi ada loh sekarang ya, aplikasi, ada juga aplikasi pos ya, rekanan kita Pak Heri juga teman kami di sini pernah ke IKN juga ya, punya pencatatan digital misalnya, jadi nggak manual lagi. Nah, itu mulai ya dari konvensional biasa, tetapi digitalisasi dengan lewat apa? Lewat macam-macam. Bisa dengan eh, ada aplikasinya atau deliverynya via GoFood atau Gojek, atau pencatatan keuangannya didigitalisasi gitu ya. Atau mungkin ada juga pengrajin batik ya contohnya ya, mulai jual produk-produknya misalnya di selain di pameran-pameran, selain mungkin menjadi tenan di hotel-hotel atau di mall-mall, tapi juga eh, berjualan di Tokopedia, di Shopee, di TikTok Shop dan seterusnya. Ya ada petani dan peternak yang memasarkan hasil pertaniannya melalui e-commerce misalnya, ada juga ya dari Anihub ya, itu kan sebenarnya apa, pertanian ya, hasilnya adalah hasil tani ya, berupa padi dan lain-lain, ada sayuran-sayuran, tapi jualnya pakai aplikasi e-commerce ya, namanya Anihub ya. Ini agak-agak iklan ya saya, ada jasa laundry juga dan lain-lain. Lalu ada bisnis digital murni. Di sini bisnis digital murni itu bisnis yang awalnya dari awal tuh basicnya memang teknologi ya, basicnya teknologi dan berjalan sepenuhnya secara online. Jadi memang awalnya dari awal juga memang sudah teknologi ya, kayak misalnya dia dropshipper, reseller di marketplace ya, dia nggak nyimpan stok. Terus kayak content creator YouTube ya, Instagram, TikTokers, eh, atau yang lain ya, itu dia, atau mereka menghasilkan uang dari AdSense ya namanya, atau dari endorse ya. Memang asli bisnisnya adalah bisnis digital, atau kalau sekarang develop ini aplikasi mobile atau game-game gitu ya, itu juga apa namanya, ini digital. Atau e-book ya, kemarin saya coba-coba jualan e-book yang saya download, saya punya gitu, saya jual murah-murah aja, satu buku itu 20.000. Tapi kalau yang beli banyak lumayan ya, karena e-book itu kan nggak habis, kayak kalau kita punya fisiknya buku, kita jual, eh, kita dapat uang, bukunya sudah hilang. Tapi kalau e-book kita bisa jual ke berapa orang. Itu termasuk namanya bisnis digital murni. Memang dari awal itu merupakan produknya adalah produk digital. Ya, termasuk mungkin kalau yang dipercetakan bisa desain grafisnya. Desain grafisnya itu dijual secara digital atau template-template dan lain-lain ya. Banyak berterbaran di sosial media. eh, Banyak sekali jualan template yang sebenarnya sih template itu gampang juga ya, kalau teman-teman bisa bikin dengan Canva. Nanti mungkin akan ada pelatihan membuat template dari Canva, coming soon di series pelatihan ini ya, benar ya Kak Ita ya, Dokter Ratni ya. Nanti akan ada, itu sebenarnya kita bisa bikin desain-desain dengan berbagai macam, dan itu sebenarnya bisa dijual. Ya bisa dijual. Dikumpulin aja desainnya sampai berapa ratus, terus dijual. Orang tinggal make, enak ya, kayak misalnya Reels, tinggal nggak usah mikir lagi tuh, ada Reels, ada misalnya kata-kata mutiaranya atau kata-kata apanya gitu ya, langsung dijual lagi. Atau dari awal affiliate marketer, ya nanti juga tentang affiliate, nanti mungkin insya Allah di series digital marketing ini akan ada juga bagaimana kita menjadi affiliate, misalnya affiliate Shopee ya, affiliate marketer yang menjadi, yang hanya dapat uangnya dari komisi ya, dari komisi, dari mempromosikan produk orang lain, terus kita dapat fee-nya sekian persen, macam-macam, ada yang 7%, bahkan ada yang hanya 2%, ada yang 7%, bahkan ada yang sampai 30%. Jadi tergantung dari, biasanya semakin mahal atau semakin produknya eksklusif itu fee-nya untuk affiliate semakin besar. Nanti kita juga di series
digital marketing ini insya Allah akan belajar bagaimana menjadi affiliate marketer dan menghasilkan uang dari affiliate marketing. Lalu konsultasi digital ya, mungkin sosial media, kan sekarang ada termasuk saya juga di virtual, Laila Virtual Support ya, itu nanti ada beberapa mungkin teman-teman UMKM atau teman-teman yang usaha tapi gaptek atau mereka mau instan, oh tolong aja menggunakan jasa, itu juga bisa menggunakan konsultan digital marketing. Oke, next ya, di sini contohnya tuh ada Grab, ada Grab, ada dan lain-lain ya. Ya. Nah, tantangannya sekarang, tantangan utama UMKM saat ingin naik kelas. Wah, ini ya, ternyata ada tantangannya ya, nggak hanya sekejap kita belajar hari ini 2 jam langsung bisa gitu ya, nggak. Ternyata ada akses ke teknologi untuk skalabilitas. Kayak contohnya kalau di sini e-commerce, ya maksudnya di sini adalah UMKM itu perlu melek teknologi. Paling tidak, kalaupun kita tidak mengerjakan sendiri, misalnya ada admin atau ada jasa lain gitu, tapi paling tidak kita tahu karena apa? Agar segala sesuatu yang terkait dengan produk kita itu bisa tepat sasaran ya, walaupun nanti diiklankan oleh siapa atau bagaimana gitu. Apalagi yang bisa juga eh, melakukannya sendiri ya. Jadi gimana usaha kita harapannya bisa berkembang, bisa luas. Salah satunya dengan jualan misalnya online di marketplace ya. Nanti akan saya spill sedikit-sedikit tentang marketplace, agak sedikit banyak ya kalau masih ada waktunya nanti insya Allah, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak ataupun punya toko sendiri di website ya. Ini bikin usaha teman-teman semua nggak cuma dikenal di lingkungan sekitar, tapi bisa juga sampai ke seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri gitu. Lalu yang selanjutnya adalah modal dan investasi. Nah, rata-rata ya, kayak kemarin nih temen di sini ada teman-teman dari Maralah, nggak dari Tangsel ya. Waktu saya sama eh, Mbak Ita yang ngisi di Tangsel tuh tentang cuan ngisinya ya, bagaimana kita bisa menghasilkan cuan dari usaha gitu. Dan ada beberapa pertanyaan yang karena waktu itu kita ada sponsor dari BSI ya kalau nggak salah. Jadi ya terlalu hampir semua UMKM itu mengharapkan modal ya, dapat modal dari sini dan modal di situ. Padahal sebenarnya banyak sekali cara untuk bisa mendapatkan modal. Kalau di sini contohnya ada Digiku, pinjaman KUR dari berbagai KUR bank misalnya ya. Kalau kami sebagai yang Muslim harus syariah ya, bank atau BPR atau dari aplikasi aplikasi keuangan lainnya atau mungkin dari crowdfunded. Crowdfunded itu kayak bisa jadi kayak koperasi atau orang yang patungan ya, patungan dari beberapa dana terus nanti eh, buat dana usaha gitu ya. Kayak di sini ada banyak beberapa skema crowdfunded. Tapi sebenarnya untuk modal dan investasi ini bisa kita lakukan tanpa modal sama sekali ya. Kalau saya boleh cerita dulu, ketika saya punya toko di Detos itu bermula dari saya pinjam barang. Saya pinjam barang, ada teman dia produksi pakaian. Kebetulan eh, waktu itu si toko Detos tuh lagi murah ya, kerjasama dengan Kadin Depok. Mereka mengusahakan toko di lantai UG di upper ground itu di Detos itu hanya bayar 300.000 tanpa bayar service charge, tanpa bayar sewa. Akhirnya banyak teman-teman UMKM yang ambil termasuk saya. Pada saat itu saya hanya modal pakaian satu rel panjang gitu, hanya beberapa biji gitu ya. Itu modal teman modal dari teman saya konsinyasi. Jadi beberapa yang laku saya jual. Terus akhirnya tambah satu rel, jadi tambah satu toko penuh, pindah ke toko depan, 2 toko. Terus kemudian saya punya di atas, saya punya di mana gitu ya. Akhirnya seperti itu. Jadi memang apa eh, sebenarnya tidak melulu harus ya eh, modal menjadi suatu suatu hambatan atau suatu tantangan kita dalam berusaha. Nah, bisa juga dengan dropshipper misalnya. Kalau dropshipper itu kan kita
pemilik apa barang, lalu pemilik barangnya ini langsung mengirim barangnya ke pelanggan ya, dengan apa kita bayar dulu. Jadi kita sudah punya kepastian ya kalau dropshipper itu memang eh, orang kan sudah transfer dulu gitu ya, sudah transfer berarti walaupun kita mengeluarkan uang, misalnya dropshipper di Shopee. Ketika ada orang pesanan ke kita, lalu kita pesan ke supplier langsung dikirim ke sana, itu kita bayar dulu ke supplier. Walaupun ibaratnya si pelanggan sudah bayar ke Shopee, tapi kan ketika barang itu belum sampai belum ada. Tapi modalnya kan tidak banyak dan modalnya sudah pasti. Jadi kita keluarkan modal yang kita pasti aja barangnya. Terus atau affiliate, affiliate juga tidak ada modal sama sekali. Kita hanya menjualkan barang orang, kita dapat fee-nya. Atau pinjam barang seperti saya tadi, atau orang yang percaya pada kita, eh, kita punya ide-ide bisnis, terus mereka mau eh, kasih invest, bahkan ada juga sekarang angel investor ya namanya ya. Jadi ya sudah, pakai aja, nanti kalau misalnya berhasil ya kita bagi hasil, tapi kalau enggak ya itu biasanya anak-anak muda itu dipercaya ya, banyak dipercaya dan banyak dapat angel investor seperti itu ya. Jadi nggak ada alasan ya nggak punya modal terus nggak mau deh mulai usaha ya, untuk teman-teman mahasiswa ya. Semangat. Lalu akses ke pasar lebih luas ya. Kenapa kita lewat sosial media, lewat pemasaran digital, tentunya lebih luas dengan kalau zaman sekarang jualan itu nggak nunggu pembeli datang ya. Dengan Instagram, TikTok, Facebook, itu kita bisa beriklan atau iklan digital lainnya. Lalu produknya juga, produk kita bisa dikenal orang banyak. Misalnya kalau jualan keripik pedas gitu ya, kita bisa bikin konten-konten lucu, review-review gitu supaya viral seperti apa itu nanti diupayakan ya supaya menarik seperti apa. Itu aksesnya bisa lebih luas, apalagi untuk produk-produk yang tahan lama ya. Kalau mungkin kalau ada yang produknya salad misalnya atau asinan misalnya gitu ya, mungkin nggak bisa ya kalau dibawa ke IKN ya, Coach Farid ya. Akan basi ya mungkin ya. Tapi kalau beberapa produk kayak ampangnya IKN dijual ke seluruh Indonesia itu amat sangat memungkinkan. Apalagi kalau misalnya minyaknya itu sudah diperas sedemikian rupa sehingga tidak cepat membuat apak ya kerupuknya, atau dengan spinner dan seterusnya, itu bisa akan tahan lama dan bahkan bisa diekspor ya. Lalu keterampilan manajemen bisnis juga harus, karena kalau kita apa sebenarnya kalau online itu nggak cuma jualan ya, kita juga nggak cuma jualan. Sebenarnya di eh, keterampilan manajemen itu tidak hanya kita bisa menjual barang, mungkin ada yang teman-teman di sini bisa menjual barang, itu suatu hal yang eh, istimewa sebenarnya, karena tidak semua teman-teman bisa menjual eh, apa produknya. Mungkin hanya bisa bikin, mungkin hanya bisa eh, hanya bisa belanja, hanya bisa meracik dan seterusnya gitu, tapi tidak bisa menjual. Tapi ternyata bukan cuma jual ya, tapi juga kita harus punya skill ngatur usaha gitu. Misalnya apa? Misalnya pakai aplikasi kasir, atau pakai buku warung ya untuk pencatatan keuangannya, atau ketika ngonten juga ya, jadi kita nggak hanya jualan melulu, kita harus bisa juga copywritingnya misalnya, atau kita juga harus bisa bagaimana mengemas produk dengan baik dan memfotonya dengan bagus dan seterusnya. Kalau teman-teman yang sudah pernah tahu di TikTok saya, kebetulan saya live di TikTok, ini ada mampir ke TikTok saya, ada juga tips-tips foto produk ya, bagaimana caranya foto produk supaya bagus, supaya jadi foto produk yang baik. Nah, eh, mungkin itu next boleh ya.
UMKM perlu transformasi digital. Nah, jadi yang mungkin produk awalnya tidak asalnya memang tidak atau bukan produk digital harus bertransformasi ke digital. Nah, setelah tadi ya eh, kita tahu pentingnya tantangan utama UMKM saat ingin naik kelas. Sekarang kita teman-teman UMKM perlu tahu bagaimana caranya melakukan transformasi digital. Ya. Supaya apa sih? Supaya bisa apa namanya bisa kita jalankan bisnis ini dengan eksis ya ketika kita bersaing di era digital. Nah, kita kupas satu-satu. Yang pertama itu digital mindset ya. Tadi teman-teman sudah saya tanya, katanya sudah punya digital semua ya, sudah ada mungkin sosmednya atau sudah punya konten-kontennya dan lain-lain gitu. Nah, itu harus penting karena apa? Karena kemarin saya belum berapa hari yang lalu juga saya mendampingi UMKM. Mereka bilang saya lebih nyaman online gitu, offline gitu. Kenapa? Karena bagi saya ada kayak ribet ya, eh, online itu ribet katanya. Terus karena sebenarnya berubah dari eh, pola pikir konvensional berubah ke digital itu memang harus perlu kesiapan mental ya untuk mengadopsi cara kerja digital yang menurut sebagian orang itu rumit ya, sebagian orang itu kayaknya harus apa perlu ekstra ya dan seterusnya gitu. Itu kita mindsetnya dulu. Nggak rumit kok, gampang kok, simple kok, bikin begini-gini aja. Sebenarnya kalau nggak dipelajari memang agak rumit ya. Kita kelihatannya ribet gitu. Tapi sebenarnya kalau udah dijalanin enggak ya. Insya Allah enggak. Apalagi nanti kalau misalnya teman-teman ketika ikut kelas berikutnya diajarin step by step, satu persatu sampai bisa gitu. Insya Allah saya yakin akan bisa ya. Dan yang penting mindsetnya tadi, mindset digitalnya itu harus berubah dulu. Apalagi yang udah tua-tua ya, misalnya yang udah old gitu ya. Kayak yang, aduh saya mah itu mah anak-anak muda aja deh gitu. Yang saya udah seumur gini kayaknya aduh udah gaptek aja gitu ya. Gak boleh gitu ya. Jadi kita harus mengubah. Karena kita sebagai pelaku usaha yang jualannya secara offline, kalau kita mikirnya kita nggak berpikir ke jualan online gitu ya, kita nggak tadi ya transformasi digital tidak berubah menjadi merubah teknologi kayak mungkin nggak jual melalui marketplace, nggak jualan melalui apa aja gitu, bahkan minimal sebenarnya melalui media sosial ya seperti WhatsApp gitu, itu juga minimal itu gitu, nanti ada optimasi WhatsApp juga ada materinya khusus ya. Nah, lalu digital skill. Nah, maksudnya apa sih gitu? Maksudnya keterampilan dasar aja gitu ya untuk menggunakan perangkat digital itu paling tidak teman-teman harus punya ya. Mampu mengoperasikan smartphone misalnya bikin Canva, misalnya dari Canva atau bikin akun email atau bikin akun sosmed ya yang simpel-simpel. Kalau nggak salah teman-teman yang hadir di sini juga ada ya dulu kita pernah sama-sama belajar bikin IG profesional ya mengubah Instagram pribadi menjadi profesional atau membuat dari awal IG profesional lalu kita sama-sama bikin Canva waktu itu masukin foto-foto produknya, dibikin video, lalu kita sama-sama upload ya. Dulu juga pernah waktu itu. Nah, seperti hal-hal itu sebenarnya ketika kita kalau saya dampingi teman-teman pelaku usaha itu bisa kok gitu ya. Dan mereka bangga bisa buat sendiri akhirnya walaupun awalnya kelihatan aduh gimana ya kok jadi bagus begini gimana caranya gitu. Padahal itu sebenarnya bisa dipelajari ya kalau teman-teman semua mau. Atau konten-konten promosi sederhana aja dulu gitu ya. Bahkan ada yang hanya kasih misalnya gambar terus dibikin tulisan ketikan misalnya saya menjual keripik dengan harga rasa dinilai itu aja dibikin konten terus dikesuarain terus di-share misalnya kemana-mana itu juga bisa gitu ya kalau mau mau apa namanya mau simple atau yang lain belum bisa oh saya bisanya kasih foto ya udah kasih foto di dalam satu lembar Word misalnya dikasih tulisan terus diomongin terus di-share itunya itu minimal itu ya paling tidak bagaimana teman-teman mulai nge-share.
Lalu ada digital presence ya di sini ya. Digital presence ini maksudnya apa? Kehadiran teman-teman pelaku UMKM secara digital itu eh, harus hadir ya, harus ada ya. Terus harus bisa ditemukan di internet ya. Gimana caranya nanti ada di next slide bagaimana teman-teman nanti eh, SEO-nya harus kencang ya walaupun belum SEM yang berbayar itu nanti pokoknya gimana caranya toko kalian ada ketika ngetik nama misalnya ayam bakar Bu Barokah gitu ya. Ayam bakarnya tuh muncul ya ada tulisan ada eh, foto-foto ibu misalnya ada usaha ibu muncul ada di internet gitu yang tidak apa eh, bukan dicari nggak ada sama sekali gitu ya paling tidak teman-teman kan tadi ya harus bikin eh, ya apa namanya Instagram Facebooknya bahkan mungkin harus punya TikToknya atau eh, website ya. Kalau website itu kan kayak rumah ya. Jadi nanti semua munculnya di rumah gitu. Di websitenya mungkin ada yang sudah punya website juga gitu. Atau punya profil usaha di Google Map ya. Ini teman-teman di sini sudah punya eh, Google Map-nya untuk usahanya? Sudah? Ada Mbak Hani, ada Pak Adi. Pak Adi udah ya, Jamu Mbah Mitro ya. Ada siapa nih? Boleh di eh, ini mungkin nama produknya. Ini boleh ada Mbak Cici ya. Ini Agil nih, Mbak Agil atau Mas Agil? Iya, ada Snack Time. Oh, Snack Time berarti Ryuki. Produknya Snack Time ya. Ada Bu Ernawati. Ya, kalau sudah punya eh apa ininya, apa namanya? Sorry. Kalau sudah ada websitenya bagus ya atau paling tidak itunya. Lalu digital onboarding. Nah, maksudnya apa digital onboarding? Maksudnya teman-teman resmi bergabung di ekosistem digital ya. Berarti dengan masuknya teman-teman ke grup ini juga termasuk adalah digital onboarding. Jadi mendaftar misalnya teman-teman mendaftar di e-commerce. Oh, berarti teman-teman sudah digital onboarding di e-commerce ya, bergabung di aplikasi eh, apa digital yang punya pos gitu ya. Misalnya ini saya endorse pos apa PT Pos dikit ya. Kan ada aplikasi kasirnya digital punya pos gitu ya atau eh, untuk pengirimannya juga sudah digital tinggal klik langsung jalan ya. Terus eh, apa sudah mungkin sudah mendaftarkan dirinya ke kalau teman-teman tadi mereka yang sudah ikut WUB ya Wirausaha Baru di Kedinasan eh, Koperasi dan UMKM atau di Kementerian Koperasi dan UMKM binaan pemerintah itu juga termasuk digital onboarding ya bagaimana teman-teman sudah bergabung di ekosistem digital. Oke, nextnya digital marketing di mana strategi pemasaran pengguna platform digital untuk menjangkau lebih luas untuk konsumennya. Jadi dengan digital marketing kita tidak hanya jualan di situ-situ aja. Kalau ada Ratu Bazar teman kita ya di sini ada Ratu Bazar yang keliling bazar, bazar, bazar gitu. Itu juga sama gitu. Tapi begitu apa begitu melelahkannya, begitu capeknya gitu ya. Dibanding dengan eh, jika kita menggunakan digital marketing gitu. Di- itu digital marketing itu maksudnya nanti melalui Facebook Ads ya kalau yang nggak organik pakai ads pakai berbayar atau live selling di TikTok mungkin jualan di TikTok seperti yang teman-teman sudah lihat banyak live di TikTok untuk jualan tinggal masukin ke dalam keranjang lalu diklik lalu ada ininya dan lain-lain nanti kita akan spill di marketplace ya atau di shop ya. Terus membuat konten produk di YouTube juga termasuk ya. Jadi kalau teman-teman bikin video atau gambar yang dia vertikal, gambarnya itu nanti teman-teman sekali bikin konten itu bisa
share ke Facebook Reels, ke IG Reels, ke TikTok juga, ke shortnya YouTube gitu ya. Jadi sekali buat konten sebenarnya kalian bisa share ke berbagai sosial media. Lalu di sini ada digital operation, di mana digital operation ini maksudnya eh, operasional digital yang menggunakan sistem atau alat digital. Jadi operasinya, jadi bagaimana mengoperate-nya gitu. Kalau misalnya teman-teman eh, kalau operasional itu kan ada mengumpulkan stok, menghitung stok ya, termasuk ya. Ada ternyata beberapa aplikasi yang kalau kayak saya dulu tuh di apa di cafe itu saya ada aplikasi, saya pakai Amira, sementara ada Maju, ada dan lain-lain ya. Ada aplikasi-aplikasi lain itu eh, di mana kalau misalnya kita masukin stok, kita mau ambil atau ada barang yang keluar, itu sudah otomatis akan terkurangi sendiri. Jadi secara digital, secara otomatis nggak usah terlalu ribet ya, mm, ngitung stok satu-satu gitu. Terus pencatatan keuangan juga ya, ada buku kas, ada apa catatan keuangan, ada apa gitu ya, ada kasir pintar, ada kasir digital dan lain-lain ya. Itu juga termasuk digital operational. Lalu eh, itu ya habis ya. Jadi mulai dari digital presence, digital mindset, digital skill, digital onboard, digital marketing, dan digital operational. Nah, pada intinya teman-teman pelaku usaha tuh perlu dan memahami dan menerapkan keenam aspek ini untuk bisa berkembang di dunia digital, karena tanpa kehadiran eh, apa namanya digital itu kayaknya bisnis akan sulit ya oleh konsumen. Nanti kita boleh diskusi ya. Menurut saya enggak kok coach, kayaknya mendingan nggak usah, boleh juga gitu ya. Jadi ini sih menurut pendapat saya dan pendapat beberapa orang. Mm-mm. Oke, next slide mungkin. Nah, di sini digital marketing funnel. Kita sama-sama belajar digital marketing, digital funnel, di mana di awal usaha. Jadi ini gambarannya. Oke, wait sebentar. Ini kayaknya saya ada dubbing ya. Oke, sebentar ya. Sorry. Double voice. Oke. Jadi di gambar ini kita eh, ini namanya kalau saya di kampus disebutnya marketing funnel ya. Marketing funnel ini sebenarnya aslinya saya gambarnya kemarin corong ya, kayak corong beneran. Tapi sama panitia dirubah jadi segitiga seperti ini nggak apa-apa. Dia seperti corong karena eh, corongnya pemasaran. Saya buat kemarin sebenarnya gambarnya corongnya pemasaran itu di mana di gambar ini merupakan tahap-tahap perjalanan calon customer kita dari yang belum tahu apa-apa tentang produk kita sampai yang sudah setia gitu ya, yang sudah advocacy, yang sudah nanti merekomendasikan produk kita ke orang lain ya. Nah, kita coba kupas satu-satu. Yang pertama ada awareness, di mana awareness itu adalah kesadaran ya kalau dalam bahasa Inggris, tapi maksudnya adalah membangun kesadaran. Jadi calon pelanggan itu kayak baru tahu gitu bahwa produk kita tuh brand kita ada gitu. Bagaimana caranya kita membangun awareness, membangun kesadaran mereka, bagaimana caranya salah satu bagaimana kita mengiklan di sosial media adalah tujuannya tidak harus melulu supaya itu terkonversi, bisa jadi uang gitu. Tapi juga salah satunya adalah bagaimana supaya orang tahu dulu, oh ada produk kita loh ternyata gitu ya. Eh, orang tahu dulu ternyata oh ada yang namanya brandnya ini loh gitu ya. Oh ada loh ayam bakar em, Mbak Laras misalnya. Oh ada loh yang namanya keripik apa gitu ya. Karena kalau misalnya orang tidak tahu bagaimana mereka akan mengenal produk kita dan bahkan beli ya. Jadi itu kita membangun itu dulu, membangun kesadaran
customer, bagaimana mereka supaya paham dan kenal brand kita, yang memang nanti tujuannya supaya terkonversi atau action orang membeli, tetapi paling tidak di awareness ini adalah tahapan supaya orang tahu dulu. Tuh, caranya gimana? Caranya dengan pasang iklan tadi ya, pasang iklan di medsos seperti Instagram atau bisa pakai ads atau tidak pakai ads dengan SEO atau mau SEM juga nggak apa-apa, eh atau di TikTok ya, atau bikin konten menarik, bikin video singkat, bikin tutorial gitu. Jadi untuk bagaimana apa di sosmed itu kita tidak hanya harus jualan melulu ya. Jadi bisa dengan edukasi, bisa dengan eh, bikin tutorial, kasih tips-tips, atau sekedar foto produk, atau hanya sekedar cerita gitu ya. Itu bisa dilakukan. Atau bisa juga kolaborasi dengan influencer. Bisa dengan influencer atau dengan eh apa mikro influencer ya kalau yang masih kecil ya. Kalau yang makro influencer kan mahal tuh gitu. Kayak kemarin saya mungkin kalau teman-teman yang melihat ngikutin IG sama Facebook saya bawa beberapa produk UMKM kemarin, ngisi pendampingan, terus mereka minta di foto produknya sama dikurasi rasanya gitu. Itu juga salah satu mungkin bisa disebut saya mikro influencer ya gitu supaya follower saya yang baru 6 ribuan di Facebook itu bisa lihat produk mereka atau di IG atau di eh, TikTok ya. Tapi kalau di TikTok saya belum share ya produk-produk teman-teman seperti itu. Terus atau eh apalagi ya? Contohnya misalnya ya ada kopi lokal, kopi batik Depok gitu ya misalnya. eh Ini ada Mas Ryuki Snack Time. Ya sudah pakai influencer katanya. Wah, luar biasa keren ya. Eh, itu termasuk itu adalah membangun awareness ya. Jangan jangan ini ya harapannya apa terkonversi, terjual, tetapi yang terpenting adalah membangun awareness dulu. Ya. Lalu kita masuk ke consideration. Consideration itu pertimbangan. Jadi orang membangun ketertarikan. eh, Sorry. Orang membangun ketertarikan itu bagaimana sih mereka supaya tertarik gitu ya, membangun ketarikan, mempertimbangkan, oh barang ini ada nih, saya mau beli yang mana ya, yang ini atau yang itu gitu. Jadi paling tidak eh, barang kita tuh sudah menjadi barang yang dipertimbangkan oleh orang lain untuk dibeli atau tidak gitu ya. Awalnya cuma sekedar lewat, sekedar tahu gitu, tapi dengan ini tahu berkali-kali kadang-kadang tuh pertama kali lewat kita nggak beli, kedua kali lewat kita nggak beli, tapi kalau saking seringnya dia lewat di beranda kita misalnya gitu ya, lama-lama teman-teman beli ya. Nah pada saat inilah eh, apa kita sampai harus segitunya gitu, sampai orang beli itu dengan bukan karena butuh gitu ya, tapi hanya sekedar tertarik gitu ya, hanya sekedar oh penasaran nih gitu, bukan karena terkadang bukan karena butuh gitu ya, tetapi karena penasarannya aja gitu. Terus gimana caranya supaya membangun consideration ini gitu? Itu bisa buat tadi konten-konten edukasi ya. Jadi nggak cuma jualan promo, dijual 50% diskon dan seterusnya atau barang kami bagus dan seterusnya enggak, tapi kita buat eh, konten edukasi, bagaimana sih sebenarnya keunggulan produk kita tuh seperti apa, kayak misalnya cara memilih terigu yang baik gitu, atau kalau misalnya di jualan pempek cara memilih ikan tenggiri yang segar misalnya atau seperti itu juga bisa menjadi konten edukasi. Jadi orang nggak bosan melihat kita berjualan melulu ya. Terus belum lagi nanti testimoni pelanggan bisa juga dijadiin konten. Beberapa pelanggan yang puas dengan produk kita itu bisa di screenshot, mungkin bisa dijadikan konten dan bisa dijadikan apa namanya sebagai bahan edukasi atau bisa Q&A, pertanyaan. Kira-kira eh, baju warna merah sama warna kuning dengan model seperti ini bagusan warna yang mana ya gitu. Kayak itu juga boleh. Jadi supaya nanti ada engagement ya, ada interaksi di sosial media kita.
atau promo-promo juga boleh ya. Kan bagaimana kita membangun relationship, customer relationship itu kan banyak ya. Tidak hanya uh, termasuk dengan promo, diskon itu juga bisa juga ya, selain yang tadi itu. Atau uh, posting carousel ya. Kalau carousel itu kan berupa gambar, uh, gambarnya bagus, jelas, dan seterusnya. Nah, ketika calon pelanggan mulai tertarik, terus membandingkan dengan yang lain, nah itu masuk berarti produk kita itu sudah masuk ke consideration ya. Dia nanti lihat tuh spill tuh IG kita, terus spill profilnya, terus oh dilihat. Nah, teman-teman jangan lupa kalau punya IG atau sosmed lainnya itu harus ada how to call. Jadi mereka tidak hanya mungkin kalau ke Instagram ke WA itu ada namanya katalog. Jadi mereka nggak hanya ngelihat produk kita, tapi harus ada call to actionnya. Kalau mereka butuh barang kita, itu harus menghubungi siapa. Nah di IG itu di bio-nya pun harus dicatat ya, harus ditahu. Mau misalnya mau menunjukkan tokonya, alamat toko juga boleh. Berarti harus harus ada alamat dan kalau misalnya bukan toko online ya, toko konvensional harus ada alamat dan ininya apa namanya how to call, bagaimana bisa menghubungi, bagaimana nomor telepon dan lain-lain itu ya. Atau mungkin dia juga lihat lihat kita kalau di Shopee atau di marketplace, oh kita berapa bintang sih, terus testimoni orang-orang tentang produk kita seperti apa gitu. Nah, langsung masuk ke selanjutnya itu kalau corong ya. Nanti saya ganti gambarnya corong asli saya punya deh. Itu kalau corong dari conversion masuk ke dari consideration masuk ke conversion. Conversion itu orang terdorong untuk membeli gitu. Bagaimana caranya kita supaya orang mengkonversi atau membeli barang kita atau action ya. Kalau di AIDA attention, desire, terus action. Itu di sini conversion, membeli. Nah, ketika pelanggan akhirnya membeli produk kita atau melakukan tindakan itu, tindakan membeli itu adalah tindakan yang kita harapkan kan dari tadi kita awareness, consideration consideration dan seterusnya, itu kita harapannya adalah mereka mengkonversi mendorong mereka untuk membeli. Nah, ketika sudah membeli lalu mereka apa melakukan pembelian itu namanya konversi. Nah, pastikan proses konversinya itu mudah ya. Jadi kalau misalnya kayak link di Shopee harus jelas, masukin ke keranjang, size-nya berapa, ukurannya berapa, keranjangnya harus ada ya. Kalau nah itulah nanti saya spill di bawah kelebihan apa kenapa kita harus juga gabung ke marketplace, itu ada beberapa kemudahan, kemudahannya apa saja nanti saya akan sharing ke teman-teman semua. Lalu eh apalagi sediakan pelayanan customer service ya. Eh, Pelayanan customer service maksudnya apa? Nah, di sini cepat respon. Kalau misalnya di WA itu jangan lama-lama jawabnya. Kalau misalnya kan di WA tuh ada itu ya, ada apa tuh namanya mesin penjawab otomatis. Itu kita pakai aja nggak apa-apa. Bahkan sekarang ada lagi tools-tools atau aplikasi-aplikasi yang bisa jawabnya tuh persis banget sama yang kita inginkan, yang pelanggan inginkan. Misalnya dia mau nanya warna, nah nanti kita tuh sudah masukin data-data. Nanti ketika mereka nanya warna, oh di tempat kami warna yang tersedia adalah gini 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 dengan model gini, itu sudah ada mesinnya. Jadi sudah ada otomatis menjawabnya gitu. Nah, itu yang tadi ya relationship-nya harus harus bagus, customer nih apa harus ada ininya apa customer service-nya gitu. Fast respon ya. Jadi harus harus respon dengan cepat. Atau misalnya berikan free ongkir gitu ya kalau setelah mereka beli. Terus atau produk-produk atau bonus-bonus produk kecil. Kalau saya dulu jadi kalau orang beli pertahankan, jangan sampai beli udah dilepas gitu ya. Atau uh, kalau mereka beli, bagaimana caranya mereka supaya selalu ingat ya ketika belanja itu suatu hal yang menyenangkan. Kayak misalnya contoh, kayak dulu saya pernah buat produk ya sambal hot chili cena itu ada juga uh, apa sambalnya itu sudah halal ya.
Terus saya pernah jual hot cakalang itu minimal orang beli eh, sekian jar ya, sekian toples ya, karena sambalnya dijual dengan toples. Itu kalau dalam bulan ini deposit sebesar 3,5 juta gitu ya, misalnya itu hadiahnya satu set gelas Vicenza misalnya, cangkir dan tatakannya. Misalnya taruhlah atau apa lah barang-barang yang berupa yang sebenarnya kalau kita hitung harga dari 3,5 juta yang mereka transfer itu merupakan harga reseller gitu. Jadi ibaratnya gini, kita sudah punya kepastian uang ya, karena mereka deposit, kita sudah punya kepastian paling enggak kita udah dapat modal ya dari setoran bulanan mereka apa setoran mereka bulan itu. Tapi mereka senangnya mereka dapat ini, mereka dapat eh apa namanya sesuatu hal gitu ya, kayak misalnya bisa bed cover yang harganya 250 gitu ya, kalau dari 3,5 juta kalau kita misalnya taruhlah makanan itu 40%, bahkan makanan tuh ada yang sampai 50% gitu ya. Nah, kita kurangin keuntungan yang tadi dikit aja untuk promosi, untuk bonusnya mereka supaya mereka ingat sama kita, nggak masalah gitu. Itu suatu hal yang dikenang. Oh ya, saya masih punya nih bed covernya dari Mbak Laila gitu waktu beli ini gitu. Oh, ini saya masih punya nih gelas apa namanya Vicenzanya. Oh, saya masih punya nih apanya jarnya atau apa piring cantiknya atau apa gitu ya. Itu yang mereka bisa ingat ya, seperti itu. Nah, lalu kita setelah mereka tadi ya apa conversion. Nah, kenapa tadi kita melakukan hal-hal service-service yang maksimal itu supaya mereka loyal kepada kita. Ya, kalau sudah loyal ya, tadi supaya loyal itu bagaimana kita tetap menjalin hubungan baik. Kalau dulu saya waktu di kafe itu uh, waktu apa saya kasih gratis Thai tea di takeaway kalau mereka sudah follow IG saya misalnya. Toko apa IG cafe saya kalau sudah mereka follow, nanti kita kasih Thai tea supaya apa, terus kita isi data mereka misalkan banyak ya, kalau teman-teman misalnya belanja gitu ya, kayak contoh kemarin kita di Ina Cookies gitu, itu juga ditanya ngisi biodata gitu, ada angket atau ada kupon yang dimasukin nanti hadiahnya motor listrik misalnya, mereka masukin nomor telepon, kita masukin nomor telepon, alamat dan seterusnya gitu. Untuk apa? Itu untuk menjalin hubungan baik supaya mereka loyal ya kepada kita. Lalu mungkin kirimkan WhatsApp ya. Kalau saya dulu di senam, saya punya studio senam, aerobik, belly dance, zumba dan lain-lain. Itu tanggal lahir mereka wajib disimpan ya, karena nanti setiap zaman dulu masih BBM ya, masih BBM, masih udah WhatsApp atau masih BBM ya kalau nggak salah. Itu nanti kan setiap mereka ulang tahun tuh kita kirimin selamat lah ucapan, terus atau kita kasih hadiah free senam hari ini ya karena ulang tahun misalnya, atau free apa yang ada di toko saya gitu untuk teman-teman yang ulang tahun ya. Itu merupakan customer relationship ya, bagaimana kita menjalin hubungan dengan customer ya, supaya apa tadi, supaya dari corong funnel digital marketing ini masuk ke loyalty, supaya mereka semakin dalam lagi masuk dari awareness, consideration, conversion, mereka masuk ke loyalty ya, supaya mereka loyal ya, seperti itu. Oke, sorry. Ternyata mati ininya. Oke, sorry ya teman-teman ya. Saya hold sebentar. Oke, eh, sebentar ya teman-teman ya. Live-nya saya mati ternyata. Oke. Nah, atau bisa juga supaya loyal bikin grup WhatsApp. Grup WhatsApp yang mereka suka sama produk kita, atau grup WhatsApp reseller misalnya. Atau grup WhatsApp apa namanya distributor gitu ya misalnya. Itu masuk ke grup WhatsApp lalu mereka what time is it now? 12. Lalu mereka kita berikan apa ya, edukasi. Edukasi kalau misalnya mereka mau apa
bisa juga kita kasih voucher ya supaya mereka loyal, atau bisa jadi kalau salon ya, salon teman saya tuh yang sudah ada beberapa cabang di Depok ya, Amira, itu mereka dia selalu kasih voucher atau kayak stempel ya. Ininya stempel kan kalau teman-teman juga ya, kalau cuci mobil misalnya satu stempel, kalau kita cuci mobil satu stempel, nanti sudah 5 stempel itu gratis cuci satu misalnya. Itu dia supaya balik lagi, kayak di sini kan di tempat saya ada berjejer tuh 4 cucian mobil apa 5 cucian mobil gitu. Nah kalau dia kasih supaya kita loyal, customer service-nya adalah dengan cara menjaga relationship-nya itu dengan cara kartu misalnya, saya nggak akan pindah tuh ke tempat cuci sebelah karena supaya saya dapat stempelnya gitu ya. Itu bisa juga dengan cara itu ya, atau dengan cara-cara yang lain. Ya, nah setelah loyal ya, setelah loyal ini menjaga loyalitas juga merupakan salah satu apa salah satu effort kita ya, bagaimana caranya supaya loyal. Nah, ketika loyal itu harusnya tidak hanya stop di sini, ya. Kalau di model ISAS ya, kalau AIDA tadi nggak ada share, tapi kalau ISAS itu attention, interest, sudah attention, di sini awareness, interest, terus short, mereka mencari-cari dulu, mencari-cari pertimbangan kalau di sini consideration, lalu action mereka membeli, tapi tidak boleh berhenti sampai di action. Mereka harus share. Kalau di sini advocacy. Advocacy itu apa? Advocacy itu mendorong pelanggan kita atau customer kita untuk merekomendasikan produk yang kita punya kepada orang lain, gitu ya. Jadi kita bikin si customer kita itu jadi promotornya brand kita. Jadi dia yang mempromosiin ini kita, apa brand kita, gitu. Dengan cara apa? Mungkin kasih bintang gitu ya. Itu juga nanti berpengaruh ke SEO ya. Kalau teman-teman punya tokonya di Google Map misalnya dikasih bintang banyak gitu, atau di Shopee dikasih bintang, atau dengan testimoni bagus gitu. Itu sama saja mereka sedang mempromosikan ini kita, atau mereka merepost akun kita. Kita punya akun, oh mereka nge-share ulang gitu. Kayak misalnya kalau kita pingin cari kulineran ya. Kalau saya sukanya gitu tuh, saya cari kulineran. Oh, ada yang enak nih di sini nih, kita belum sampai, terus kita share ke teman. Oh nih di sini nih bagus nih gitu. Nanti eh, si profilnya kita atau akunnya kita di-share ke teman mereka. Nah, itu sudah masuk ke advocacy namanya ya. Sudah ke corong yang paling bawah. Ya, di mana si consumer itu mengajak teman-temannya, saudara-saudaranya dan lain-lain gitu, atau ajak teman dapat diskon gitu ya. Itu juga mungkin bisa ya. Bagaimana caranya mereka supaya eh, mempromosikan kita, atau kita foto-foto di tempatnya, misalnya dulu di kafe foto-foto terus mereka share kemana, itu termasuk sudah masuk ke advocacy atau mereka share ya. Nah, jadi dari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, dari ke 6 corong ini ya, dari tahapan ini kita bisa lihat gambaran bagaimana strategi pemasaran itu harus dirancang ya untuk supaya terarah ya, supaya mengarahkan customer kita atau orang-orang dari dari sekedar tahu, dari mulai sekedar tahu, sekedar ngeh, sekedar aware, oh barang kita ada, sampai ke bawah ya, sampai ke corong yang paling bawah, atau menjadi pelanggan yang setia ya, bahkan menjadi orang yang promosikan kita, menjadi promotor produk kita. Nah, dari setiap tahapan itu tentunya butuh pendekatan yang berbeda-beda yang tadi sudah sedikit saya sampaikan. Nah, nanti ada cara-caranya juga, kalau pas awareness kita pakai apa, confederation kita pakai apa. Mungkin nanti next class ya, untuk kelas sesi selanjutnya kita akan belajar ke situ. Ya, oke, next. Masih ada waktu? Kalau enggak nih saya ini ya. Kayak biasa ya, saya kalau udah ngomong susah dihentikan ya. Mohon maaf. Jadi nanti MC di info aja ya. Saya kalau misalnya tinggal berapa menit, nanti saya cepet-cepetin, atau mungkin nanti gimana caranya ya. Oke, lanjutnya adalah optimalisasi digital marketing oleh UMKM ya. Nah, di era digital ini, pelaku usaha nggak cukup punya produk bagus aja, ya. Jadi punya produk bagus, produknya apa? Kalau teman-teman
yang saya dampingi itu harus bikin BMC, Business Model Canvas, ada Value Reputation. Oh, kelebihan produk ini coach, saya coach enak. Enak menurut siapa? Menurut ibu atau menurut orang lain gitu ya. Terus sudah punya produk bagus, kemasannya bagus, enak. Terus mau diapain gitu. Susah jualnya. Itu masalah lagi ya. Nah, paling tidak nggak cuma punya produk bagus, nggak punya harus mikirin bagaimana produknya enak, tapi juga harus bisa menjangkau customer lewat mm, berbagai macam cara digital ya. Dengan cara digital bisa lewat apa misalnya lewat handphone, bisa ke sosmed, bisa menyimpan data pelanggan, bisa pakai teknologi apa aja ya yang terkait dengan digital marketing. Nah, pokoknya yang penting bagaimana caranya kita semakin dekat dengan dengan konsumen. Ya, dengan cara online kan kalau secara fisik nggak mungkin ya. Kita datengin satu-satu, kita jalin hubungan kan nggak mungkin. Atau kita ucapin setiap customer datang ulang tahun, kita ucapin Mas selamat ulang tahun ya, kita datang ke rumahnya kan repot banget gitu ya. Tapi kalau dengan WA kan gampang. Oh, selamat ulang tahun ya, atau misalnya kami dari ini mengucapkan silakan datang. Biasanya kalau misalnya dia dikasih gratis, mungkin nggak dia datangnya sendiri ya. Misalnya yang ulang tahun gratis, iya yang ulang tahun gratis. Tapi kan yang ulang tahun ketika datang di situ makan gratis, dia kan bawa teman-temannya untuk traktir teman-temannya ya, betul nggak ya? Akhirnya jadi dia belinya banyak gitu ya. Padahal itu sebenarnya trik kita aja ya untuk menarik pelanggan supaya datang. Nah, kalau kita lihat di sini ada digital marketing, sebelah kiri itu ada riset ya. Sebelah kanan ya, ada riset bisnis dan jitter. Jadi kita sebelumnya paling tidak harus pahami dulu ya, kenapa, bagaimana kondisi pasar ya. Kalau saya selalu bilang ke teman-teman UMKM itu, bukan nggak laku, bukan berarti produknya nggak bagus, atau bukan berarti nggak laku, bukan berarti kemahalan atau kemurahan gitu. Tetapi salah target gitu ya. Salah target. Kenapa salah target? Kalau target makanan misalnya di kalangan menengah ke bawah, makanan snack harganya misalnya gorengan 1.000 2.000 itu mereka laku gitu. Kayak saya selalu menjadi contoh teman saya yang jualan lon mie, satu lontong mie itu harganya 8.500. Kalau dijual di target pasar yang biasa beli risol atau lontong lontong isi yang harganya maksimal 2.000, apakah laku? Nggak laku kan gitu ya. Atau sebaliknya ya. Eh, kita jual gorengan harga 1.000 2.000 di misalnya di kalangan mereka yang menengah ke atas, misalnya para artis gitu ya. Mereka mau nggak beli ya? Kayak mereka mikir ya, ini kok ada barang harga 1.000 gitu, harga barang 2.000. Apakah eh meyakinkan bisa dimakan gitu? Apakah nanti nggak sakit perut? Minyaknya pakai minyak apa ya? Terigunya pakai minyak terigu apa ya? Bahkan jadi pertanyaan gitu. Itu kalau kita salah target gitu ya. Makanya ini bagaimana kita menentukan target itu juga harus ini ya, harus paham. Nah, lalu supaya apa? Supaya kita tahu ya, karena kita jualan tuh sebenarnya harusnya mindsetnya nggak hanya melulu cari cuan ya, tapi juga harus kita rubah bagaimana cara kita bisa menyelesaikan masalah orang lain. Nah, dengan kita bisa menyelesaikan masalah orang lain, otomatis barang kita terpakai kan menjadi solusi bagi mereka, dan itu bisa apa bisa menjadi bisa terjual gitu. Ini akan saya skip apa kita langsung masuk ke adopsi ya, sorry, ke adopsi ya. Nih kita ambil sebelah kanan riset bisnis dan digital, itu ada adopsi tools riset. eh itu kita gunakan alat-alat riset, banyak alat riset ya, seperti Google Trend. Kalau teman-teman mahasiswa UNJ yang saya ajar di mata kuliah sosial digital marketing, itu ada Google Trends, gimana caranya mencari trending topik hari ini supaya kita bisa naik ke sana. Misalnya kita mau bikin konten apa gitu, kita lihat dulu di Google Trends
Kira-kira kalau saya hari ini bahasan terbanyak itu apa? Ya mungkin nanti kita boleh nanti teman-teman belajar di series digital ini gimana caranya menggunakan Google Trends supaya nanti kita bisa numpang ke trending topik pada hari itu. Kita cek, oh hari ini ternyata di mesin pencarian itu yang paling banyak dicari adalah misalnya tentang bola, misalnya tentang apa gitu ya. Atau bisa juga selain Google Trends ada Uber Suggest, atau keyword keyword tools ya supaya tahu kita eh, kata kunci kita di mana kayak misalnya kalau saya buat eh, apa namanya kata-kata atau produk yang namanya ayam bakar apa gitu ya itu kira-kira berapa banyak orang yang nyari atau kita misalnya mau cari apa gitu sorry sebentar. Eh, Sorry kok 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 Empok. Lalu riset potensi pasar. Ya, di sini riset potensi pasar kita harus cari, kita perlu tahu ya bagaimana masalah apa yang sering dialami konsumen. Sehingga ketika produk kita menjadi solusinya, maka dia membutuhkan produk kita dan itu berarti produk kita terjual ya. Nah, terus solusi apa sih yang ada apa namanya? Solusi apa yang sudah ada? Kira-kira yang belum ada apa gitu. Terus tadi ya kalau sudah tahu dari riset pakai Google Trends tadi misalnya kita sudah tahu terus tren apa nih yang lagi naik daun itu nanti kita bisa tumpangi itu gitu. Jadi produk kita bisa tahu jawaban yang pas untuk kebutuhan pasar apa. Lanjutnya riset platform. Jadi bukan semua produk itu cocok dijual di suatu tempat ya. Jadi macam-macam ya. Kalau kayak misalnya contoh kemarin kami dari S3 UNJ kunjungan ke Ina Cookies, mbaknya ya, anak dari Mama Ina itu cerita bahwa mereka jualan itu kalau live paling maksimal itu di Shopee misalnya. Kalau mereka live di Shopee, mereka tidak live di IG. IG itu hanya berupa tadi ya untuk awareness saja, supaya orang tahu produknya ada promo apa segala macam, tapi mereka tidak live di IG. Sementara banyak orang yang live di IG atau di Facebook misalnya, atau di TikTok. Tapi untuk Ina Cookies katanya mereka sudah survei cocoknya itu di Shopee. Jadi kalau mereka punya agen-agen distributor itu mereka live-nya di Shopee. Nah, ternyata tidak semua produk itu cocok dijual di semua tempat ya. Tidak semua produk itu cocok dijual di mana aja gitu ya. Tapi kita juga harus paham media sosial mana sih yang cocok untuk produk kita ya. Atau misalnya platform, kalau media sosial ya media sosial, kalau platform e-commerce misalnya e-commerce mana yang paling efektif orang belanja produk kita ya. Nah lalu sebelah kirinya itu ada digital marketing. Nah setelah riset dan tahu kemana arah pasar ya, lalu kita harus susun strategi pemasaran digitalnya. Nah di sini ada content development, SEO dan SEM. Sudah tahu ya teman-teman ya, search engine optimization, search engine marketing, di mana SEO itu kita bisa bikin konten yang menarik supaya mesin pencari itu bisa dapat ya. Atau kalau saya dulu, saya bikin produk EcoPrint, Arika EcoPrint. Kalau ada orang ketik EcoPrint, Arika EcoPrint tuh naik gitu. Caranya gimana? Dulu saya di Maps itu bikin bintangin banyak, jadi share ke teman-teman, banyakin bintang, semua akun yang ada Google-nya saya bintangin juga, saya komen sendiri, sehingga kayak mesin SEO tuh saking apa ternyata bintang di EcoPrint saya paling banyak gitu ya, padahal sebenarnya ada Yumiko, ada yang lain-lain yang sudah handal buat EcoPrint dan bagus EcoPrint gitu, tapi ketika ketik EcoPrint dulu tuh yang muncul saya punya gitu, Arika EcoPrint gitu, seperti itu. Nah itu contoh SEO itu organik ya teman-teman ya. Nanti bagaimana caranya optimasi itu bagaimana caranya organik dan nanti bagaimana caranya berbayar itu mungkin bisa next series kita belajar.
Nah, eh, jadi kayak misalnya cari kata-kata yang mudah dipahami gitu ya, supaya apa namanya, eh, pokoknya kata-katanya tuh harus nendang gitu loh istilahnya, biar orang bikin orang bisa beli lagi. Lalu content development ini kalau kita eh, apa namanya, bayangin kalau lagi misalnya jualan, tapi yang kamu omongin itu sesuai gitu. Misalnya kita bikin konten tuh sesuai nih sama sama kebutuhannya mereka gitu. Kira-kira mereka bakal skip nggak gitu? Kan nggak bakal di skip ya. Oh, ini cocok banget nih sama kita. Bahkan nanti diklik tuh. Ada di bawahnya lebih lanjut. Diklik ke bawah pingin tahu banget gitu ya. Nah, itu bikin-bikin konten-konten yang seperti itu. Jadi sesuai dengan target pasar. Misalnya kalau anak muda suka konten-konten lucu misalnya, atau ibu-ibu suka resep-resep gitu ya misalnya, resep simple bikin apa gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah, terus cari juga yang menjawab kebutuhan mereka, di mana misalnya supaya apa namanya, eh, video kita disimpan bahkan di share ya, seperti itu. Selanjutnya nanti kita belajar SEO secara lebih dalam sama SEM. Kita lanjut ke apa, copywritingnya juga harus bagus ya. Sosial media education, maksudnya kita aktifin akun sosmed, rajin posting, rajin posting terus. Suaranya kurang kencang. Sorry. Oke. Halo, sekarang sudah jelas suaranya? Boleh teman-teman komen? Ternyata jauh ya. Sudah bagus? Sudah jelas? Oke, thank you. Sudah jelas ya. Ya, di Google Ads misalnya pasang iklan ya, pasang iklan di Google biar produk kita muncul waktu orang cari kita. Jadi kalau yang SEO itu yang nonton itu atau yang bisa lihat produk kita adalah orang-orang yang memang teman kita saja gitu. Tapi kalau di ads ya, yang bukan teman kita, kalau misalnya kita di situ cari ads sesuai umur sekian sampai sekian, pendidikan sekian misalnya, terus dosen misalnya gitu kayak saya, karena saya dosen, jadi sering tuh muncul bagaimana cara buat jurnal yang gampang pakai AI, bagaimana cara buat buku yang gampang kayak gitu-gitu muncul di tempat saya karena saya tulis di profil saya adalah dosen gitu ya. Jadi nanti si Google yang akan mencarikan kita sesuai dengan ini ya, kalau kita ber-ads ya. Jadi tidak hanya teman-teman kita aja yang lihat, tetapi juga eh, orang-orang yang cocok dengan profil yang kita inginkan ketika kita meng-ads itu akan dimunculkan oleh mesinnya Google gitu ya. Lalu ada Facebook, Instagram ya, kita itu bisa berbayar ya. Kalau mau berbayar bisa settingan sesuai kayak tadi saya sampaikan, usia, terus lokasi di mana, eh, apa strata ekonomi, atau misalnya khusus untuk manajer dicari malah manajer, atau mungkin untuk pelajar usia sekian gitu. Itu juga nanti si Google akan menyesuaikan dengan ininya, menyesuaikan dengan audiensnya. Lalu WA marketing dan email marketing, sekarang WA ada fitur eh, apa WhatsApp bisnis ya, di mana ada katalognya, ada keranjangnya juga. Dulu mulai katalog doang, nggak ada keranjang gitu ya. Tapi mulai ada keranjangnya dan seterusnya. Itu sangat memudahkan kita ya. Kalau email marketing juga ada ininya, nanti ada materinya sendiri. Lalu grow hacking, hacking strategi ini maksudnya strategi kreatif buat eh, dapetin pelanggan tapi dengan cara yang cepat dan hemat biaya ya, termasuk ya. Dia pokoknya pakai metode yang unik, nyeleneh tapi efektif gitu lah kira-kira. Nanti ini saya spill dikit-dikit aja ya biar pada penasaran semuanya ya, supaya ikut ke session berikutnya gitu. Jadi pokoknya di dalam optimasi digital marketing ini
apa teman-teman pelaku UMKM eh, yang mau go digital harus apa namanya ada dua hal penting ini ya harus kita lakukan. Yang pertama yaitu riset yang matang, riset bisnis digital ini harus matang biar tahu pasar atau tempat yang tepat. Lalu kedua, pemasaran digital ini harus konsisten dan terarah ya. Kalau nggak konsisten, dan sebenarnya semua ini sih harus pakai mentor saya sebisa mungkin karena kalau nggak pakai mentor nanti jatuhnya ini ya apa namanya kita nggak tahu harus apa gitu. Tapi untuk gampangnya, simpelnya, bagusnya sih mulai dari yang mudah dulu ya. Mulai dari yang mudah dulu, yang kira-kira teman-teman bisa lakuin dulu. Terus kita bisa mulai gitu. Jangan yang rumit-rumit juga ya, karena kalau yang kita juga udah mikirnya rumit nanti jadi susah ya. Yang penting di sini teman-teman punya aset digital ya. Oke, next. Masih ada waktu kah? Milik aset digital, miliknya ya harus punya ya. Kita kalau mau main digital harus punya aset digitalnya. Ada properti digital. Supaya apa sih properti digital itu supaya bisnis kita bisa nangkring di Google gitu lah istilahnya ya. Nangkring di Google-nya pakai apa? Pakai website, pakai Blogspot, pakai Google Business, My Business. Dulu ada Google My Business ya, sekarang masih ada apa enggak ya? Dulu saya belajar di Google My Business, waktu bikin maps-nya juga di Google My Business. Bahkan ada website mininya dan seterusnya ya di Google My Business itu. Tapi katanya sekarang udah nggak ada apa ada YouTube channel dan seterusnya. Lalu di medsos properti, eh, sorry boleh tahu MC berapa menit lagi? What time is it now? 11.49. Sekian menit ya. Aduh masih banyak nih juga nih. Saya jadi panik. Tadi ada Facebook fanpage ya. Jadi kalau medsos properti itu kalau Facebook ya harus fanpage atau Facebook profesional. Terus Instagram juga harus Instagram bisnis profesional, bukan Instagram yang bukan profesional. Karena apa? Nanti fitur-fiturnya itu amat sangat membantu ya. Kalau Instagram bisnis itu nanti ada kayak ads-nya langsung, insight-nya ada, atau misalnya kita mau mengiklan itu kita tinggal klik-klik aja. Mereka sudah tawarin ya. Kalau misalnya kira-kira nih kayak saya nge-share acara hari di ini langsung ditawarin iklan tuh sama si itu ya, sama si Meta ya, baik itu Facebook maupun Instagram. Terus WhatsApp bisnis juga tadi ya ada banyak kemudahan-kemudahan bisa reply otomatis, jawab otomatis, ada katalog, ada apa namanya keranjang, pokoknya ini banget ya. Terus ada properti itu marketplace, TikTok Shop ya, online retail. Kalau marketplace teman-teman sudah tahu ya, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, pokoknya banyak lah macam-macam kita tinggal jualan aja di situ. Terus TikTok Shop cocok yang buat yang suka konten-konten lucu dan seterusnya dan seterusnya. Aduh di sini udah ajan ya. Jadi ibaratnya punya aset digital itu kalau kita punya aset digital itu kita punya banyak pintu masuk gitu, pintu masuk ke toko kita. Jadi makin banyak pintu masuknya, makin banyak peluang orang bisa mampir ke toko kita gitu ya. Oke, gimana ini panitia? Masih berapa slide lagi? Coba cek. Mas Arjun ada berapa slide lagi, Mas Arjun? Dilanjut dulu Bu, nanti saya Oke, masih bisa ya, masih ada waktu ya. ya. Oke, ini saya sudah ngebut-ngebut nih khawatir. Oke, next deh, next. Ya, di sini kita harus menguasai ilmu dasar digital marketing. Nanti ada Facebook Ads. Bagaimana caranya Facebook Ads itu eh ini kayak pasang iklan di koran ya, tapi versinya digital. Dia lebih canggih. Ini sorry, di tempat saya azan mengganggu nggak? Break azan dulu atau gimana nih?
Sorry, izin break azan dulu ya. Oke, azannya sudah berhenti. Kita lanjutkan kembali. Suara saya masih terdengar? Terdengar, Bu? Oke. Ya, ini ada Facebook Ads ya, di mana eh di sini seperti apa kita ngiklan di koran ya kalau zaman dulu, tapi ini versi lebih canggih lewat digital. Kita bisa pilih iklan kita mau kemana secara spesifik. eh Terus misalnya nggak cuma di Jakarta, misalnya kalau saya bisa ke Surabaya, misalnya bisa ke IKN ya, teman-teman IKN ada yang Tangerang juga di sini. Lalu di eh, usia berapa, misalnya rentan usia 25 sampai 35, 25 sampai 50 misalnya, atau hobinya suka masak misalnya, atau yang sering online dan seterusnya ya. Jadi eh, apa untuk iklan ini harus tepat sasaran supaya iklan kita nggak boncos ya. Nanti kita ada sesi khusus Facebook Ads kalau misalnya teman-teman mau. Lalu Instagram Ads juga. Nah, kalau di sini kamu kalau suka foto-foto, misalnya yang suka foto-foto, video pendek, ini pas banget pakai Instagram. Nanti di Instagram ini kamu bisa muncul di feednya orang lain atau di story-nya orang lain yang bisa jadi target kamu walaupun mereka bukan teman kita ya, bukan mereka nggak follow kita, mereka bukan followers kita, tapi mereka bisa membaca iklan kita kalau kita pakai ads. Lalu SEO ini eh, nanti kita belajar gimana ilmu biar website kita atau akun kita bisa muncul di
pencarian Google teratas gitu ya. Pas orang cari itu nanti kita duluan yang muncul. Misalnya apa ya, keripik pisang enak gitu ya. Keripik pisang Bu Ami Depok misalnya. Nanti keluar duluan gitu ya kayak gitu. Oke, next. Sampai jam berapa? Next. Mas Arjun next. Oke, ini target digital marketing masa depan ya. Yang wajib juga kita lirik ada AI. Kita bisa pakai AI untuk eh AI itu dipakai banyak brand, misalnya menganalisa data bisa, ngatur iklan bisa, bikin copywriting bisa, bikin konten bisa, bikin apa namanya, pokoknya segala macam lah. Dia tuh bisa buat sangat membantu kita. Lalu voice based search ini eh orang makin sering cari info pakai suara. Jadi gini ya, kalau di SEO itu tidak hanya gambarnya. Misalnya kita bikin gambar nih, kita taruh di Reels sih. Gambarnya itu ada tulisannya enggak? Nah, tulisannya itu juga dihitung sama si mesin pencari. Dan juga suaranya itu juga. Kalau misalnya saya sebutin ayam bakar Bu Ina misalnya. Ayam bakar Bu ini tapi saya pakai voice. Jadi di situ gambarnya itu ada tulisan eh, eh, kami ayam bakar Bu Ina bla 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 bla. Jadi ayam bakar Bu Ina ini tervoice itu terdetek satu, tulisan itu terdetek satu dan videonya juga itu terdetek juga ya. Jadi voice based search ini merupakan apa ya? Orang cari info pakai suara pun bisa. Jadi si Google tuh nangkep ya. Kayak misalnya si Siri gitu ya. Siri, ayam bakar terdekat di mana gitu. Misalnya ayam bakar enak di mana gitu. Nanti dia bisa pakai itu juga. Ya, jadi dia paham ya. Dia bisa ngerti gitu. Terus mobile friendly marketing ini semua orang pegang handphone. Jadi tampilan website iklan kita tuh harus nyaman di layar ya. Kalau teman-teman yang pernah belajar sosial media marketing optimization ya, yang sudah pernah saya pandu untuk mendapatkan sertifikasi digital marketing itu mereka sudah paham kayak pesona lain-lain gitu itu bagaimana tampilannya harus bagus, nggak berantakan, gambar harus jernih dan seterusnya. Lalu konten marketing di sini eh, konten itu raja ya, eh, tetap jadi raja. Jadi bikin konten yang bermanfaat, konten yang menarik, relate sama produk kita gitu, harus sesuai juga, relate sama audiens yang kita inginkan. Kalau misalnya kita pingin iklan game gitu ya, tapi iklannya yang ngiklanin kakek-kakek nenek-nenek gitu misalnya, ya orang nggak tertarik atau sebaliknya gitu, iklan untuk apa gitu ya tapi yang iklanin siapa gitu nggak relate gitu ya nggak sesuai dengan audiens itu juga nggak bagus juga. Terus hybrid event itu gabungan acara antara offline dan online, jadi nggak bisa langsung datang langsung, tapi audiens juga bisa lewat Zoom, YouTube gitu ya. Tapi nanti mereka konversi belinya ketika conversion tuh mereka belinya langsung ke tempatnya. Lalu ada alternatif third part cookies itu maksudnya karena privacy makin ketat ya, pelaku digital marketing ini mulai cari bagaimana tracking user pakai cookies pihak ketiga. Oh, pokoknya ini nanti itulah ya, apa namanya, agak advance ya. Virtual search juga bagaimana apa cari info lewat kata-kata, lewat gambar. Terus misalnya sepatu, foto sepatu. Terus Google kasih foto sepatu merek apa kayak gitulah ya. Terus podcast, kalau podcast itu yang orang yang suka multitasking, jadi dengerin podcast sambil nyetir ya, sambil masak, sambil ngapa-ngapain, terus kita bikin dengan podcast. Oke, next. Sudah habis kayaknya. Tinggal marketing. Mas Arjun. Oke, ini spill dari sini ke bawah itu market tentang bagaimana kita
di marketplace. Saya info banyak tentang marketplace di sini, tetapi waktu tidak memungkinkan. Bagaimana teman-teman panitia? Kak Ita, Kak Ratni? Mungkin nanti bisa disudahi dulu, Bu. Nanti kita share Ya, slide-nya nanti kita share via via grup. Jadi ya, oke. teman-teman bisa di Oke, mungkin bisa di slide terakhir. Thank you. Tampilkan slide terakhir. Mungkin ini di boleh di slide cepat. Nah, ini ada 3 bergabung sama fitur. Oke, oke, thank you teman-teman. Saya rasa itu. Apakah dibuka tanya jawab? Sudah jam 12, berarti sudah 2 jam cara kita berlangsung. Jika ada yang mau ditanyakan, beberapa boleh, mungkin 1-2 pertanyaan, disilahkan. Oke, Coach Lela, sangat-sangat luar biasa ya pemaparan materi yang disampaikannya. Tentu banyak sekali pelajaran juga pengalaman yang tadi beliau telah sebutkan kepada kita semua. Nah, kita masuk ke diskusi dan tanya jawab teman-teman. Bagi teman peserta yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan bisa tulis di kolom chat atau bisa saya terlebih dahulu. Gimana? Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa chat di kolom komentar atau bisa raise hand terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya.